Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sinta Lidiawati, perwakilan dari KKN IKDR Posko 25. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 dengan tema Kurai Ketenangan Hidup dengan Menghindari Perilaku Tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan kali ini pembelajaran kelas 8 dengan tema yaitu Kurai Ketenangan Hidup dengan Menghindari Perilaku Tamak. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak cukup absensi melalui kolom komentar dengan menyertakan nama dan juga nomor absen kalian. Tentu saja kalian sudah tidak asing dengan Tuan Krab ini, yang mana ia mempunyai perilaku yang sangat tamak terhadap uang ataupun selalu ingin mendapatkan uang, tidak memperdulikan bagaimanapun caranya, baik halal maupun haramnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya pada zaman milenial seperti ini, banyak orang yang gila terhadap harta, sibuk dengan urusan duniawi, sehingga ia melalaikan urusan atau kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tamak yaitu rakus hatinya, sedangkan secara istilah yaitu kecintaan terhadap harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum halal atau haramnya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Rifai, yang mana timbulnya rasa dengki, iri, hasud, dan juga keji itu timbul kepada diri manusia, sehingga manusia itu akan lebih jauh kepada Sang Pencipta atau pemberi segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamak terhadap harta yaitu suatu keinginan yang besar untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Biasanya, hal ini didorong oleh keinginan yang besar pada dirinya dan juga bisa disebabkan oleh faktor sosial, yaitu faktor pergaulannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya tamak yaitu sifat rakus atau berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperlihatkan atau memperhatikan hukumnya halal atau haramnya. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai hartanya, tetapi Islam selalu mengajarkan bahwasannya harta bukanlah tujuan akhir dari kehidupannya, sebab pada tujuan akhirnya yaitu manusia mengharapkan kenikmatan atau kepuasan rohaninya untuk bekal pada kehidupan yang akan datang nantinya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya harta dan kekayaan itu hanyalah titipan semata. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Akibat buruk dari perilaku tamak yang pertama yaitu ada bakhil. Bakhil merupakan suatu kecintaan terhadap harta yang berlebihan sehingga
seseorang enggan berbagi kepada sesama manusia. Yang kedua yaitu egois, merupakan sikap yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan orang lain atau seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Akibat yang ketiga yaitu individualis, yang mana ia tidak memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Akibat yang keempat yaitu ambisius, yang mana seseorang berpacu ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima yaitu harta dijadikan sebuah berhala, yang mana harta itu dipuja-puja dan dibanggakan kepada semua orang. Demikian merupakan akibat dari perilaku seseorang yang mempunyai sifat tamak. Ia akan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah merupakan zat yang maha memberikan rezeki terhadap semua hamba-hambanya, semua makhluknya. Jadi, seseorang yang mempunyai perilaku tamak, ia akan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sudah sibuk terhadap urusan duniawinya saja. Yang selanjutnya yaitu terdapat penjelasan dari Quran Surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yummadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humazah. Adapun pokok kandungan dari Quran Surat Al-Humazah, yang pertama yaitu menjelaskan bahwasannya orang yang suka mencela maupun pengumpat akan celaka pada akhirnya nanti. Yang kedua, menjelaskan bahwa perilaku orang kafir yang suka mengumpulkan hartanya atau mereka lebih senang pada urusan duniawinya saja. Yang ketiga, menjelaskan bahwasannya orang kafir menganggap bahwa harta itu merupakan tujuan akhirnya atau dapat memberikan kesenangan yang hakiki. Selanjutnya yaitu Allah menjelaskan bahwasannya harta yang dimiliki orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatannya itu dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari tempat orang-orang yang suka mencela maupun pengumpat, yang mana mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah, yang neraka itu apinya tembus kepada hati mereka. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka hutomah, yang mana mereka tidak akan bisa keluar karena sudah ditutup rapat-rapat dan juga diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dan selanjutnya terdapat penjelasan dari Quran Surat At-Takasur yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, yang artinya kamu telah dilalaikan oleh kemewahan sehingga kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, nanti kamu akan mengetahuinya. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Janganlah begitu, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian pada hari itu, niscaya benar-benar kamu akan ditanya tentang kenikmatan apa yang diterima ketika di dunia ini. Quran Surat At-Takasur. Penjelasan dari Quran Surat At-Takasur ini yang pertama yaitu akibat dari banyaknya kecelakaan itu, manusia selalu mementingkan kehidupan duniawinya saja tanpa mempertimbangkan bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan di akhirnya nanti. Dan di akhir nanti Allah menyediakan neraka jahim, yang mana mereka akan kekal pada neraka itu. Allah menegaskan bahwasannya pada hari akhir nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya semasa di dunia ini.
Kandungan dari Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takasur dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sibuk mengejar duniawinya saja sehingga ia melalaikan kewajibannya atau melalaikan tujuan akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhir nanti, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Allah sangat membenci orang-orang yang suka mengumpat dan suka mencela dan sibuk akan urusan duniawinya saja. Maka dari itu, kedua surat ini menginformasikan kepada manusia bahwasanya orang yang suka mengumpat dan mencela akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Sedangkan orang yang bermegah-megahan dan juga senang mengumpulkan hartanya dan sibuk mengejar duniawinya akan dilempar kepada neraka jahim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulan pembelajaran kali ini, seseorang harusnya menghindari perilaku tamak, yang mana perilaku itu sangat merugikan diri sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Ancaman bagi orang yang melakukan perilaku tamak ini yaitu neraka jahim dan neraka hutomah, yang mana itu sudah ditetapkan dalam Quran Surat Al-Takasur dan Quran Surat Al-Humazah. Dan juga pada gambar yang pertama tadi ini sudah dijelaskan bahwasannya Tuan Crab merupakan gambaran dari seseorang yang memiliki perilaku tamak, yang mana Tuan Crab ini selalu menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang atau mendapatkan harta yang telah diimbi-imbikannya. Boleh mencari rezeki, tetapi tidak melalaikan yang mencari rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemberi rezeki kepada semua makhluknya. Jadi, kita harus seimbang antara kehidupan di duniawi dan kehidupan akhirnya nanti, agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka hutomah ataupun neraka jahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan materi yang kurang mendalam, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.